Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Aryani. Saya dari kelas E Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menerangkan tugas semester ini. Pertama, layanan pelanggan. Dalam melakukan layanan pelanggan, saya berpikir untuk melakukan 4 hal, yaitu stock availability, late time service, layanan jam kerja, dan layanan jaminan. 1. Stock availability, yaitu hal yang mengacu pada kemampuan untuk menyediakan produk kapanpun pelanggan merasa membutuhkan. Jadi kita sebagai pabrik, kita harus menyediakan barang jadi dan disimpan di gudang, tapi dengan memikirkan barang itu tidak akan mudah rusak dan juga tidak akan menimbun dan mengakibatkan kerugian. 2. Late time service, yaitu waktu dari pemesanan oleh pelanggan maupun supplier sampai bisa dikirim atau mencakup waktu sejak menerima pesanan, permintaan pengangkutan, pick up, shipping, dan pengiriman akhir. 3. Layanan jam kerja, yaitu waktu sebuah usaha menjalankan bisnisnya. Jadi kita perlu menerangkan waktu dalam hal pemesanan. Jadi kita menulis di sebuah banner atau di apa bahwasannya kita bisa 24 jam atau dari jam berapa sampai jam berapa. Keempat, layanan jaminan, yaitu mutu produk. Hal ini mengacu pada jaminan bahwa produk yang diterima pelanggan tidak mengalami kerusakan dan menurunkan kualitasnya. Dan di sini saya juga menerangkan 5 layanan akurat, yaitu sesuai pesanan pelanggan. Jadi kita sebelum mengiriman kita mengecek apakah pesanan pelanggan itu sama atau tidak. 6. Layanan pengiriman, 7. Layanan impresi, 8. Layanan pengolahan logistik, 9. Layanan informasi, 10. Layanan pengambilan barang, 11. Layanan insidental. Lanjut, manajemen persediaan. Dalam sebuah produksi kita perlunya menyediakan dengan persediaan stok. Jadi seperti yang kita bahas di awal, yaitu stock availability, hal yang mengacu pada kemampuan untuk menyediakan produk kapanpun pelanggan merasa membutuhkan. Jadi kita memiliki stok jika bahwasanya tiba-tiba pelanggan itu memerlukan produk kita bisa langsung mengambilnya dan tidak memberikan kecewaan pelanggan. 2. Membuat gudang. Tentunya jika kita mengadakan persediaan stok, kita memerlukan gudang, dan itu gudang harus memiliki yang safety karena barang yang kita simpan itu mudah kotor dan juga mudah rusak. Ketiga, pengadaan box. Karena bahan yang kita simpan mudah rusak dan juga mudah hilang, kita perlukannya per box karena benang, wol itu mudah kotor. 4. Tidak menimbun barang secara berlebihan. Walaupun kita menyediakan dengan persediaan stok, kita juga meminimalisirkan penimbunan barang secara berlebihan. Transport, yaitu bekerja sama dengan jasa pengurusan transport. Karena kita transport dari beda pulau, dan beda pulau itu kita memerlukan waktu yang cukup lama, serta pastinya memerlukan biaya yang cukup riskan untuk mengirimkan bolak-balik bahan dari Bali ke Jawa, itu memerlukan waktu yang lama. Yaitu dalam bekerja sama dengan usaha pengurusan transportasi, mengurus SDM merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkereta-apian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan 1. Penerimaan, 2. Penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbungan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan, penyediaan dokumen, pemesanan ruangan, pengangkutan, dan pengiriman. Dan juga ada pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan biaya lainnya yang diperlukan. Penyediaan sistem informasi dan komunikasi, penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan elektronik, penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelayanan real-time barang,
terakhir adalah pengangkutan kontraktual atau non-versal operator cumon karir, NVOCC, dan jasa kurir. Kita lanjut dari pabrik ke toko. Dari pabrik ke toko dalam lingkup satu daerah, kita bisa menggunakan kontainer kecil karena jarak yang ditempuh tidak jauh, serta barang yang itu juga tidak terlalu berat. Jadi kita menggunakan kontainer kecil sehingga kita bisa menyalurkan itu secara bersamaan. Lokasi dan layout dari bahan. Letakkan di tempat yang kedap air karena barang dan bahan yang kita simpan itu sangat riskan kerusakan. Kedua, dekatkan lokasi bahan baku ke tempat produksi. Kita dekatkan bahan baku ke tempat produksi sehingga saat kita memerlukan barang itu kita bisa segera mengambilnya dan tidak memerlukan waktu, serta transportasinya itu mudah. Lokasi barang jadi, cari tempat yang mudah dijangkau dari supplier karena kita akan mengangkut menggunakan box-box kecil, jadi kita dekatkan dengan transportasinya. Alokasi tempat yang luas, kita akan mengadakan lokasi dari barang datang dan kembali, barang datang dan kembali, jadi kita membutuhkan lokasi barang yang luas. Oke, yang terakhir MHE, yaitu material handling. Kita menggunakan material handling yang ramah lingkungan. Contohnya, kita bisa menggunakan barang yang tidak sekali pakai dan juga awet. Komposisi kerja dana aliran sama. Kita harus mengkomposisikan sumber daya manusia dan transportnya itu sama sehingga tidak melakukan kerugian. Reservasi logistik, kita dari distributor, retail, ensure, collection and selection, reselling, industrial. Warehousing. Strategi distributor warehousing adalah strategi dengan menyimpan produk terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum barang tersebut akan dikirimkan ke toko. Karakteristik barang dengan strategi distributor warehousing bisa menjadi tahan lama. Selain itu, strategi ini cocok untuk barang dengan volume besar dan produk dengan resiko tinggi sehingga kita dapat menyimpan barang itu dengan lama. Keempat, generasi unggul Cendiaku, menyiapkan dan menghasilkan sarjana manajemen logistik yang memiliki kualitas integrasi, mampu bekerjasama, inovatif dan kreatif, yang dilandasi moral, etika, dan akhlak baik dalam mewujudkan hasil karya, sehingga kita bisa mencetak manusia unggul dan juga berwawasan luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.